Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, admin mau bercerita sebuah film yang berjudul Beauty and the Beast. Dan pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya, jadi admin langsung aja mulai videonya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Pada zaman dahulu, ada seorang pangeran tampan yang tinggal di istana megah. Namun ia selalu bertindak kejam dengan membebankan pajak yang tinggi kepada rakyatnya. Hal itu ia gunakan untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan selalu mengadakan pesta di istananya. Malam hari itu juga ada orang tua miskin yang tiba-tiba masuk ke istananya untuk berlindung dari badai. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan setangkai mawar untuk sang pangeran. Tapi pangeran yang sombong malah mengusir orang tua tersebut untuk keluar dari istananya. Dan semua orang tidak menyangka kalau orang tua tersebut berubah menjadi seorang penyihir. Lalu sang pangeran yang ketakutan berusaha untuk meminta maaf, namun sayangnya sudah terlambat. Ia pun dikutuk menjadi buruk rupa karena kesombongannya, dan kutukan tersebut juga mengenai semua pelayannya yang tinggal di istananya. Bertahun-tahun kemudian, cerita pangeran beserta istananya yang dikutuk mulai dilupakan orang-orang. Penyihir itu meninggalkan setangkai mawar ajaib untuk mengingatkan sang pangeran agar belajar tentang cinta dan dicintai. Jika ia berhasil sebelum semua kelopak bunga mawar itu habis, maka kutukan tersebut akan hilang. Tapi jika gagal, mereka semua akan terkutuk selamanya. Kemudian di sebuah desa, ada seorang gadis bernama Belle yang memiliki hobi membaca buku. Dan hampir setiap hari, Belle pergi ke perpustakaan kecil di desanya untuk menukar buku yang akan dibacanya. Tapi karena kebiasaannya tersebut, Belle dianggap sebagai gadis yang aneh oleh warga desa lainnya. Sementara itu di luar desa, ada dua pria mantan tentara yang bernama Gaston dan Lefu sedang melihat Belle dari kejauhan. Ceritanya, Gaston ini sudah lama naksir sama Belle, dan setiap kali ia melamarnya, Belle selalu menolaknya. Tapi bagi Gaston, penolakan tersebut malah membuatnya semakin penasaran karena ia sangat menyukai gadis yang jual mahal. Kemudian saat tiba di rumah, Belle bertemu dengan ayahnya yang bernama Maurice yang merupakan seorang pengrajin. Di rumah tersebut, Belle dan ayahnya hanya tinggal berdua karena sang ibu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Gak lama kemudian, Maurice akan berangkat ke kota untuk menjual hasil karyanya. Dan seperti biasa, Belle meminta sang ayah untuk membawakannya hadiah berupa bunga mawar ketika ia pulang nanti. Lalu saat Belle mencuci pakaian sore itu juga, dia menggunakan cara yang aneh hingga menarik perhatian seorang gadis kecil. Belle pun memanggilnya dan mengajarkannya cara membaca buku. Tapi anehnya, warga desa yang melihat kejadian tersebut malah menjadi marah. Mereka pun membuang semua cucian Belle dan menyuruhnya untuk segera pulang. Kemudian pada malam harinya, Maurice yang akan kembali ke rumah dikejutkan oleh petir yang menyambar sebuah pohon dan menutup jalannya. Ia pun berinisiatif untuk mengambil jalan lain yang bersalju, tapi tiba-tiba ada sekelompok serigala kelaparan yang ingin memburunya. Beruntung Maurice dan kudanya dapat melarikan diri hingga mereka tiba di sebuah istana yang terlihat sepi. Karena tidak ada seorang pun di luar, Maurice mencoba masuk ke dalam untuk mencari kehangatan di dekat perapian. Lalu dia nggak sengaja masuk ke dalam ruang makan dan meminta sedikit roti untuk dimakan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah cangkir yang bisa bergerak sendiri hingga membuatnya ketakutan dan segera keluar. Pada saat Maurice berada di pekarangan istana, ia melihat kebun mawar dan bermaksud memetik satu bunga untuk diberikan kepada putrinya. Tapi rupanya hal tersebut membuat Beast menjadi marah dan langsung menangkapnya. Sedangkan kuda Maurice yang ketakutan dengan cepat pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan Maurice di sana. Sesampainya kuda tersebut di rumah Maurice, Belle yang panik karena tidak melihat kedatangan sang ayah meminta kudanya untuk mengantarkannya ke tempat ayahnya berada. Dan ketika Belle sampai di sana, ia langsung masuk ke dalam istana. Di dalam tempat tersebut ada sebuah jam bernama Cogsworth dan tempat lilin bernama Lumiere yang berbicara mengenai kecantikan Belle.
dan mereka berharap kalau Belle bisa mematahkan kutukan yang dialami mereka. Setelah itu Belle nggak sengaja mendengar suara sang ayah dan bergegas untuk mencarinya sambil membawa Lumiere. Tapi ketika Belle bertemu dan berbicara dengan sang ayah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Beast. Di sana, Beast mengatakan kalau pria tersebut telah mencuri mawarnya sehingga ia pantas untuk dihukum seumur hidup. Mendengar hal tersebut, Belle yang merasa bersalah karena meminta mawar pada ayahnya memutuskan untuk menukar dirinya demi kebebasan sang ayah. Lalu ia meminta waktu untuk berbicara pada ayahnya di dalam penjara, tapi tiba-tiba Belle mendorong sang ayah keluar sementara dirinya masih berada di dalam. Dan akhirnya Beast membawa Maurice keluar dari istananya. Nggak lama kemudian, Belle menjadi terkejut saat melihat pintu penjara yang terbuka. Dia juga mendengar suara yang menyuruhnya keluar dan semakin kaget ketika mengetahui kalau hal tersebut ternyata dilakukan oleh tempat lilin yang bisa berbicara. Di sana juga ada Cogsworth yang mengatakan pada Belle kalau dia dan temannya yang bernama Lumiere tidaklah jahat. Bahkan mulai sekarang mereka akan melayani Belle dan mengajaknya untuk ke kamar barunya. Lalu di tengah perjalanan, Cogsworth melarang Belle untuk pergi ke istana bagian barat tanpa memberitahukan alasannya. Dan sesampainya di kamar baru Belle, ia melihat sebuah burung kemoceng bernama Plumette yang merupakan kekasih Lumiere. Di sana mereka juga mengenalkan Belle dengan sebuah lemari pakaian yang bernama Madame Garderobe. Sebelum dikutuk, ternyata dia adalah seorang penyanyi yang hebat di istana. Sayangnya Madame Garderobe yang dibantu seekor anjing bernama Frou-Frou tidak berbakat dalam hal memilihkan pakaian karena Belle terlihat berantakan. Sementara itu di tempat lain, Gaston yang sedang bersama LeFou di sebuah bar merasa sedih karena Belle selalu menolak ajakannya untuk berkencan. Padahal menurut LeFou, Gaston adalah pria idaman bagi kebanyakan gadis. Nggak lama kemudian, Maurice yang merasa panik datang ke tempat tersebut dan meminta pada semua orang untuk menolong putrinya. Tapi orang-orang di sana malah mentertawakannya karena Maurice bercerita kalau putrinya diculik oleh monster yang mereka anggap omong kosong. Dan tampaknya Gaston adalah satu-satunya orang yang mau menolongnya dengan harapan Maurice mau merestui hubungannya dengan Belle. Kemudian saat ingin makan malam, Beast menjadi kesal setelah mengetahui pelayannya juga menyiapkan makan malam bagi Belle. Namun para pelayannya malah membujuk Beast agar ia mau mengajak Belle makan malam bersama dengan harapan dia bisa mematahkan kutukan yang mereka alami. Akhirnya Beast mencoba untuk mengetuk pintu kamar Belle bersamaan dengan usahanya yang ingin melarikan diri. Tapi Belle merasa tidak sudi makan malam bersamanya sehingga menyulut emosi Beast dan pergi meninggalkannya. Setelah kejadian tersebut, Belle yang ingin melanjutkan pelariannya lagi-lagi harus berhenti ketika sebuah teko bernama Miss Pot datang bersama anaknya yang berupa cangkir bernama Chip. Di sana mereka memberikan Belle secangkir teh dan mencoba untuk mengajaknya makan malam. Akhirnya Belle yang tiba di ruang makan langsung mendapatkan pelayanan yang istimewa dari para pelayan istana untuk membuatnya senang. Setelah ia selesai makan malam, Belle bertanya soal ucapan Lumiere tentang bagian barat istana pada Miss Pot. Tapi ia menyuruh Belle untuk melupakannya dan mengatakan kalau ucapan Lumiere itu tidaklah penting. Namun hal tersebut malah membuat Belle semakin penasaran dan memutuskan untuk masuk ke sebuah ruangan. Ternyata tempat tersebut adalah kamar Beast yang terlihat kosong dan Belle nggak sengaja melihat lukisannya yang robek. Di ruangan itu Belle juga melihat bunga mawar di dalam sebuah tempat kaca dan mencoba untuk mendekatinya. Tiba-tiba Beast yang muncul di hadapannya menjadi marah dan langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Kemudian saat Belle keluar dari istana menggunakan kudanya, sekelompok serigala kembali muncul untuk memburunya. Belle pun turun dari kudanya dan berusaha untuk melakukan perlawanan tapi tidak berhasil. Lalu saat Belle ingin dimangsa, Beast tiba-tiba datang untuk menolongnya dan bertarung sendirian melawan para serigala tersebut. Hingga ia berhasil mengusir mereka, namun sayangnya Beast terluka akibat pertarungan tersebut.
Karena merasa kasihan pada Beast, akhirnya Belle membawanya kembali ke istananya. Sementara itu di bagian hutan yang lain, Gaston merasa lelah karena tampaknya Maurice lupa arah menuju istana tersebut. Gaston pun mulai tidak percaya pada ucapan Maurice dan mengajaknya segera kembali pulang karena ia berpikir Maurice hanya mengarang cerita. Di sana Gaston sempat mengatakan alasannya mau membantu Maurice karena ia ingin menikahi putrinya. Sayangnya, Maurice tidak sudi menjadi ayah mertua bagi Gaston yang membuatnya marah dan mengikatnya di tengah hutan agar dimakan binatang buas. Beruntung keesokan paginya Maurice ditolong oleh seseorang sehingga ia selamat dari keadaannya. Kemudian saat Belle merawat Beast di istana, mereka malah berdebat soal pelarian yang dilakukan Belle. Hal tersebut membuat Belle bertanya-tanya kenapa para pelayannya masih mau peduli terhadapnya. Akhirnya Miss Pot bercerita kalau Beast adalah seorang pangeran yang dari kecil sudah kehilangan kedua orang tuanya. Mungkin hal tersebut membuatnya tidak memahami perasaan kasih sayang dan tumbuh menjadi seorang pangeran yang sombong. Keesokan harinya, Belle tetap merawat Beast dan kembali bertanya tentang apa yang terjadi jika semua kelopak bunga mawar itu habis. Lumiere pun sempat menceritakan kebenarannya, tapi karena tidak ingin membuat Belle mencemaskan keadaan mereka, Miss Pot pun mengatakan kalau dia tidak perlu memikirkannya. Setelah itu Belle bercerita tentang kisah percintaan yang pernah ia baca dari sebuah buku. Dan tampaknya Beast mengetahui judul dari buku tersebut yang membuat Belle merasa heran. Akhirnya Beast mengajak Belle ke perpustakaannya yang dipenuhi oleh banyak buku. Tentu saja hal tersebut membuat Belle sangat senang karena tempat tersebut lebih besar daripada perpustakaan yang ada di desanya. Sejak saat itu, hubungan Beast dan Belle menjadi lebih dekat karena mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama. Seperti memilih serta membaca buku berdua dan mulai makan bersama-sama. Beralih ke tempat lain, Gaston yang seperti biasanya datang ke bar pada malam harinya dibuat terkejut setelah melihat Maurice yang ternyata masih hidup. Maurice pun mengatakan pada orang-orang di sana kalau Gaston dengan sengaja mengikatnya di tengah hutan agar ia dimangsa oleh binatang buas. Tapi sayangnya Maurice tidak memiliki bukti dan saksi yang kuat sehingga Gaston bisa menghindar dari tuduhannya. Gaston yang licik pun malah menuduh Maurice sudah gila dan menyuruh anak buahnya untuk menyeret Maurice ke rumah sakit jiwa. Karena hubungan Beast dan Belle sudah semakin dekat, Beast memberanikan diri untuk mengajak Belle berdansa malam ini. Para pelayannya pun sangat mendukung keputusan Beast untuk mengungkapkan perasaannya pada Belle. Mereka semua juga bekerja sama untuk merias Beast agar ia menjadi lebih percaya diri pada penampilannya. Dan akhirnya mereka berdua berdansa dengan diiringi musik yang dimainkan oleh para pelayannya serta nyanyian yang merdu dari Miss Pot. Setelah mereka berdua selesai berdansa, Belle sedikit bercerita kalau sang ayahlah yang mengajarinya berdansa, hingga membuatnya sangat merindukan sang ayah. Karena ucapan Belle tersebut, Beast mengajaknya untuk melihat sebuah cermin ajaib yang bisa melihat ayahnya dari kejauhan. Tapi Belle menjadi sangat terkejut ketika melihat ayahnya sedang dalam masalah. Akhirnya Beast yang merasa kasihan pada Belle menyuruhnya untuk segera pergi menyelamatkan ayahnya dan membawa cermin ajaib tersebut agar Belle bisa melihat Beast jika ia merindukannya. Setelah kepergian Belle, para pelayannya menjadi terkejut ketika Beast mengatakan kalau ia terpaksa melepasnya. Hal tersebut membuat Miss Pot menyadari kalau Beast telah jatuh cinta pada Belle dan mereka berharap Belle akan kembali ke istana. Sesampainya ia di desa, Belle langsung menghentikan kereta kuda yang membawa ayahnya. Dia juga menjelaskan pada warga desa kalau sang ayah berkata jujur tentang monster dan istananya. Tapi karena warga desa menuntut buktinya, Belle memperlihatkan Beast lewat cermin ajaib yang membuat semua orang ketakutan. Gaston pun malah menggunakannya untuk memprovokasi warga agar ikut bersamanya menyerang istana monster. Dan akhirnya Belle juga ditangkap bersama dengan ayahnya karena berusaha melindungi Beast yang dianggap berbahaya oleh warga desa. Lalu di saat warga desa ramai-ramai pergi ke istana Beast,
Belle bercerita pada sang ayah tentang kebenaran yang dialami penghuni istana dan kebaikan hati Beast. Belle pun meminta sang ayah membantunya untuk keluar dari kurungan dan berhasil mengecoh seorang penjaga agar Belle bisa pergi menggunakan kudanya. Setelah warga desa sampai di istana Beast, mereka semua bekerja sama untuk mendobrak pintu depan. Sedangkan di sisi satunya, para pelayan istana juga berusaha menahan pintu tersebut untuk menghalangi mereka. Tapi karena jumlah dan kekuatan warga desa lebih unggul, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam istana. Para pelayan pun sudah menunggu mereka di dalam dan melakukan perlawanan dengan segenap kemampuan mereka sehingga warga desa lari ketakutan. Saat itu juga Gaston pergi ke atas istana untuk mencari Beast dan berhasil menemukannya. Gaston yang kejam pun tak ragu-ragu untuk menembaknya hingga Beast terjatuh, namun beruntung ia masih selamat dan berusaha untuk menghindarinya. Di saat yang bersamaan, Belle juga datang di tempat tersebut untuk menghalangi Gaston yang ingin memburu Beast. Perkelahian antara Beast dan Gaston pun tak terelakkan hingga Beast berhasil mencengkeramnya. Namun saat Beast ingin menjatuhkannya dari ketinggian, Gaston memohon padanya agar tidak membunuhnya. Sehingga Beast merasa kasihan dan membiarkan Gaston pergi. Tapi bukannya pergi dari istana, Gaston yang tidak tahu terima kasih malah menembak Beast dari belakang. Dan karena kelicikannya, Gaston pun terjatuh dari ketinggian akibat pijakannya yang runtuh. Lalu Beast yang terluka akibat tembakan merasa sangat bahagia karena bisa melihat Belle untuk yang terakhir kalinya di penghujung hayatnya. Dan di saat Beast meninggal, kelopak bunga mawar yang terakhir pun terjatuh bersamaan dengan kutukan abadi yang harus dialami oleh semua pelayan istana. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke tempat tersebut dan mendengar Belle yang mengatakan kalau dirinya mencintai Beast. Ternyata wanita itu adalah si penyihir yang kemudian membebaskan Beast dari kutukannya dan mengembalikan semua ke kondisinya seperti semula. Setelah semuanya pulih dari kutukan, warga desa pun kembali mengingat tentang istana tersebut dan mulai datang dengan penuh sukacita. Akhirnya, beberapa hari kemudian pangeran mengadakan pesta dansa di istananya dan mengundang para warga untuk datang merayakan momen bahagia tersebut. Sang pangeran dan Belle pun hidup bahagia bersama yang menutup cerita dongeng Beauty and the Beast ini. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.